Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak aku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Wah, lagi denger saya nyanyi ya tadi ya. Tahu kan lagunya ya, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak. Aku anaknya, engkau pun juga ya. Tapi kok kita ini ngaku-ngaku ya jadi anaknya Bapak Abraham. Padahal kita ini kan nggak ada darah-darah Yahudinya, betul nggak? Ya kita ini, saya kalau nyoba kayak mainan tes yang di Instagram, filter dan lain sebagainya itu nggak pernah tuh dapat sekian persen orang Yahudi. Ya, bahkan saya percaya kalau saya mau serius coba pergi ke lab untuk tes sekalipun nggak akan ada jejak-jejak orang Yahudinya sama sekali ya. Tetapi kenapa kita punya lagu ini dan selalu kita dengan penuh percaya yakin kita ini anak-anaknya Bapak Abraham ya. Nah mari kita mau buka firman Tuhan dari Roma 9 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-13. Sampai ayat yang ke-12 ya. Roma 9 ayat 6 sampai 12 ya. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Ya, artinya bukan anak-anak menurut daging yang adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang, dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kita bisa dengan berani mengklaim bahwa kita adalah anak-anak Abraham, sebab menjadi anak Abraham itu berbicara bukan soal anak-anak berdasar darah dan daging, melainkan anak-anak berdasarkan perjanjian. Ya, kita ini mengaku anak-anak Abraham karena kita seperti Abraham, seperti Ishak, seperti Yakub. Kita ini orang-orang yang hidup karena janji. Janji siapa? Tentu saja janji Allah. Ya, sama seperti Abraham menerima janji bahwa Sarah di usia yang lanjut akan mengandung, ya, sebuah kemustahilan. Sama seperti Ishak menerima janji bahwa nanti anakmu yang sulung akan menjadi hamba yang bungsu, sebuah kemustahilan juga, tapi itu yang terjadi. Ya, seperti itulah juga karena Tuhan yang bekerja, maka segala yang mustahil itu tidak lagi menjadi sesuatu yang mustahil. Segala yang dianggap manusia tidak mungkin menjadi mungkin karena Allah yang bekerja, karena Allah yang berjanji di sana. Nah, saudara-saudaraku, demikian juga dengan kita semua. Saat Allah berjanji akan menyelamatkan dan menyertai kita, bukankah itu dipenuhi Tuhan ketika Dia mengutus Yesus Kristus dan Roh Kudus bagi setiap kita? Dan janji-janji itulah yang juga mau terus Tuhan nyatakan, Tuhan mau genapi di dalam kehidupan kita, bahwa Dia mau menjadi penyelamat kita, bahwa Dia mau menemani dan menuntun langkah setiap kita. Ya, saudaraku, maukah kita menjadi anak-anak Abraham, anak-anak perjanjian,
Bersediakah kita hidup tentu seturut dengan identitas itu? Kalau kita mau menjadi anak-anak Abraham, yaitu anak-anak perjanjian dengan Allah, maka tentu kita harus hidup seturut dengan identitas itu. Seorang anak tentu mencintai dan mendengarkan bapaknya. Nah, ingatlah saudaraku bahwa rencana dan pemilihan Allah itu teguh, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan anugerah dan pemanggilannya bagi kita semua. Kiranya kita semua diberkati dengan panggilan Allah untuk menjadi anak-anaknya di dalam janji dan kasih-Nya. Tuhan memberkati kita semua.